Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahwa Nur Ainun Tatawala dengan NIM D1B1249195 dari program studi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan obat pada sel dan molekuler. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan obat. Obat adalah senyawa kimia yang berinteraksi secara selektif dengan sistem biologis untuk menghasilkan efek terapeutik. Untuk menghasilkan efek itu, obat harus mencapai tempat aksi dan berinteraksi dengan target molekuler di dalam atau pada permukaan sel. Nah, sel sendiri itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Molekul adalah partikel terkecil yang terbentuk dari dua atau lebih atom yang bergabung melalui ikatan kimia. Kalau dalam konteks biologis, molekul sering disebut biomolekul, yaitu molekul yang ada di dalam organisme yang berperan penting dalam proses biologis. Kemudian di sini kita membahas tentang mekanisme obat. Yang pertama adalah interaksi obat terhadap reseptor. Obat dapat bertindak sebagai agonis atau antagonis yang memodulasi fungsi reseptor. Kemudian penghambatan atau aktivitas enzim. Obat menghambat atau mengaktifkan enzim yang berperan dalam proses metabolik. Kemudian ada modulasi kanal ion, di mana obat mengatur aliran ion melalui membran sel, mempengaruhi aktivitas listrik sel. Kemudian ada interaksi dengan DNA atau RNA, di mana obat kemoterapi dapat mengikat DNA dan menghambat sintesis asam nukleat, menghentikan proliferasi sel kanker. Pengaruh obat terhadap jalur molekuler sel, di mana pengaruh obat terhadap jalur molekuler sel ini terjadi melalui interaksi obat dengan target spesifik dalam jalur sinyal sel yang mengatur fungsi seperti pertumbuhan, proliferasi, metabolisme, dan respon imun. Selain itu, dapat juga memodulasi aktivitas kanal ion, enzim, dan interaksi dengan DNA maupun RNA untuk mengatur aktivitas seluler dan menghambat proliferasi sel abnormal. Nah, di sini teman-teman dapat melihat jenis-jenis reseptor pada tabel di gambar tersebut, di mana reseptor pertama adalah kanal ion. Lokasinya itu berada di dalam membran sel. Contoh obatnya itu seperti obat anti-epilepsi. Kemudian yang kedua ada reseptor tergandeng protein G. Terletaknya sama seperti jenis reseptor yang pertama, yaitu pada membran sel. Kemudian ada reseptor tirosin kinase, letaknya pada membran sel juga, dan yang terakhir ada reseptor intraseluler yang letaknya itu ada di sitoplasma atau nukleus. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas obat. Yang pertama ada kelarutan dan struktur kimia obat. Yang kedua dosis atau konsentrasi obat tersebut. Yang ketiga ada interaksi obat-obat. Dan yang terakhir ada kondisi fisiologis pasien. Dan contoh pengaplikasian obat pada sel dan molekul. Yang pertama ada obat anti-epilepsi, bekerja dengan memperlambat pemulihan kanal ion Na+, sehingga mengurangi kejang. Kemudian ada obat kanker, di mana obat itu menghambat enzim tirosin kinase yang berperan dalam proliferasi sel. Dan yang ketiga ada beta blocker menghambat reseptor adrenik untuk menurunkan tekanan darah. Kesimpulannya, yang pertama itu ada obat bekerja dengan menargetkan jalur molekuler spesifik yang mengatur fungsi sel. Dengan menghambat atau memodulasi komponen jalur ini, obat dapat mengendalikan proliferasi, metabolisme,
dan respon imun sel, sehingga efektif mengobati penyakit seperti kanker dan gangguan inflamasi. Terapi bertarget molekul ini memiliki keunggulan presisi tinggi, mengurangi efek samping, dan mampu mengatasi resistensi obat. Pemahaman jalur molekuler dan interaksi obat sangat penting untuk pengembangan terapi yang lebih efektif dan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.